Perjalanan malam yang tenang. Kereta malam, Arjuna Express, berdiri megah di stasiun Gambir, Jakarta. Lampu-lampu peron berpendar hangat, menciptakan bayangan panjang para penumpang yang bersiap naik. Malam itu, udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap di balik deru mesin. Di antara penumpang yang hilir mudik, ada seorang pria berusia sekitar 40-an, dengan jas hitam sederhana, wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Dialah detektif Adrian Prasetya, mantan penyidik kepolisian yang kini bekerja sebagai konsultan kasus kriminal. Malam itu, ia tidak sedang bertugas. Ia hanya ingin menikmati perjalanan singkat menuju Yogyakarta untuk menghadiri sebuah konferensi hukum. Namun, takdir memiliki rencana lain. Adrian menaiki gerbong eksekutif, duduk di kursi nomor 12A, dekat jendela. Ia menaruh koper kecil berwarna abu-abu di atas rak bagasi, lalu duduk dengan tenang. Pandangannya menyapu ruangan. Kebiasaannya sebagai detektif membuatnya selalu memperhatikan detail, meski ia tak berniat mencampuri urusan orang lain. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda bernama Clara Wijaya, berusia sekitar 28 tahun, dengan rambut panjang terurai dan kacamata tipis. Ia terlihat sedang membaca novel sambil sesekali menyeruput teh hangat dari gelas plastik. Clara menyapa ramah, dan percakapan ringan pun terjadi di antara mereka. Di kursi lain, ada Bram Santoso, seorang pengusaha tambang yang tubuhnya tambun, wajahnya merah, dan selalu berbicara dengan nada tinggi. Ia baru saja menutup telepon, terlihat kesal seolah habis bertengkar dengan seseorang. Tak jauh dari sana, duduk Dewi Kartika, seorang ibu rumah tangga parubaya dengan dandanan berlebihan, mengenakan perhiasan emas mencolok. Di sampingnya, seorang pria muda berpenampilan sederhana bernama Rian yang tampak resah sejak awal naik. Sesekali ia melirik jam tangannya, lalu menunduk, seakan menyembunyikan sesuatu. Kereta perlahan bergerak, meninggalkan stasiun. Deru mesin berpadu dengan suara gesekan roda besi di atas rel. Malam kian larut, dan sebagian penumpang mulai tertidur. Lampu gerbong diredupkan, hanya menyisakan cahaya temaram yang menciptakan suasana tenang. Adrian membuka bukunya, mencoba tenggelam dalam bacaan. Namun, nalurinya tetap siaga. Ia memperhatikan bagaimana Bram terus mondar-mandir ke gerbong makan, tampak gelisah. Bagaimana Clara sesekali melirik ke arah Bram dengan wajah cemas, seolah mengenalnya. Bagaimana Rian semakin pucat setiap kali ponselnya bergetar. Dan bagaimana Dewi menyembunyikan sesuatu di dalam tas tangannya. Semua tampak biasa bagi orang awam, tapi tidak bagi Adrian. Ia tahu, di balik wajah-wajah tenang itu, ada cerita yang mungkin saling bersinggungan. Kereta melaju menembus gelap malam. Dari jendela, Adrian melihat bayangan pepohonan yang berlari mundur. Sesekali, cahaya lampu jalan desa kecil menembus kaca, lalu menghilang begitu saja. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Sebagian besar penumpang sudah terlelap. Sunyi, hanya terdengar dengung mesin dan desiran angin. Namun, dalam keheningan itu, Adrian merasakan sesuatu yang aneh. Entah dari mana, terdengar suara ketukan kecil di lorong gerbong. Tok, tok, tok. Pelan, berulang beberapa kali. Seolah ada seseorang yang berjalan, tapi langkahnya sangat teratur, dingin, dan berat. Adrian menoleh. Koridor gerbong tampak kosong. Tapi ia yakin, ada yang sedang bergerak di sana. Ia hendak berdiri untuk memastikan. Namun mendadak pintu penghubung antar gerbong bergetar keras. Angin malam masuk, membuat lampu di dalam gerbong berkedip singkat. Beberapa penumpang terbangun sebentar, lalu kembali memejamkan mata. Clara menoleh padanya. Wajahnya pucat. "Pak, Anda dengar itu?" bisiknya. Adrian mengangguk pelan. "Ya, saya dengar." Hening lagi. Tapi firasat Adrian semakin kuat. Malam ini tidak akan tenang. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan menguji keahliannya sekali lagi, meski ia tidak pernah berniat mencampuri. Kereta terus melaju. Di balik setiap kursi, setiap wajah penumpang, tersimpan rahasia. Dan dalam hitungan jam,
Rahasia itu akan tumpah dalam bentuk tragedi yang mengerikan. Malam yang tampak damai itu hanyalah awal dari sebuah kisah pembunuhan yang akan mengguncang seluruh penumpang kereta Arjuna Express. Jeritan tengah malam. Kereta Arjuna Express terus melaju menembus kegelapan malam. Derit roda besi di atas rel seolah menjadi musik monoton yang meninabobokan para penumpang. Lampu temaram di dalam gerbong membuat sebagian besar penumpang sudah tenggelam dalam tidurnya. Namun, bagi detektif Adrian Prasetya, malam itu bukanlah malam untuk tidur. Naluri penyidiknya membuatnya terus waspada. Sesekali ia meletakkan buku yang dibacanya, menegakkan badan, dan memperhatikan gerak-gerik orang-orang di sekitarnya. Clara masih terjaga, meski matanya tampak lelah. Bram akhirnya tertidur di kursinya. Tapi wajahnya tampak merah padam seolah habis minum alkohol. Ryan masih sesekali mengecek ponselnya, lalu menyembunyikannya cepat-cepat saat ada yang melihat. Sementara Dewi, dengan perhiasan emasnya yang mencolok, tertidur lelap sambil memeluk tas tangannya erat-erat. Jam digital di atas pintu gerbong menunjukkan pukul 00.17 dini hari. Udara di dalam gerbong semakin dingin, meski mesin pendingin bekerja biasa. Adrian merasa ada hawa yang berbeda, hawa yang menusuk seperti pertanda buruk. Dan benar saja, ketenangan itu pecah hanya dalam hitungan menit. Dari gerbong sebelah, terdengar suara jeritan nyaring seorang wanita. Ah ah ah! Suara itu menggema, membuat penumpang yang setengah tidur sontak terbangun dan saling berpandangan. Clara menjatuhkan bukunya. Wajahnya pucat pasi. Bram terlonjak bangun dengan geraman kesal. Dewi terbangun panik, memegangi tasnya erat-erat. Ryan tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. Adrian langsung berdiri. Ia melangkah cepat ke arah sumber suara, membuka pintu penghubung antar gerbong. Angin malam masuk menerpa wajahnya saat pintu terbuka, membuat bulu kuduknya berdiri. Gerbong eksekutif nomor 3. Pintu kamar kecil salah satu kabin terbuka setengah, dan seorang penumpang wanita berlari keluar, menjerit ketakutan. Tangannya gemetar, menunjuk ke dalam kabin. Di dalam. Ada orang mati. Katanya terbata, suaranya nyaris pecah. Adrian menenangkan wanita itu sebentar, lalu melangkah masuk. Beberapa penumpang lain mulai berkumpul di lorong, saling bertanya dengan wajah bingung dan cemas. Di dalam kabin kecil nomor 7, terbujur tubuh seorang pria. Darah mengalir dari dadanya, membasahi kemeja putih yang dikenakannya. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu yang tak pernah sempat ia ucapkan. Pria itu dikenal Adrian. Ia adalah salah satu penumpang yang sempat dilihatnya tadi. Seorang laki-laki berkemeja rapi dengan jas coklat, membawa koper hitam. Namanya sempat terdengar ketika kondektur memeriksa tiket. Surya Halim, seorang pengacara terkenal di Jakarta. Kini Surya tergeletak tak bernyawa, dengan sebilah pisau tertancap di dadanya. Ya Tuhan! Bisik Clara yang tiba-tiba sudah berada di belakang Adrian, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Adrian berjongkok, memeriksa tubuh korban. Luka tikaman tepat di dada, menusuk ke jantung. Darahnya masih segar, artinya kematian baru saja terjadi. Mungkin hanya beberapa menit sebelum jeritan terdengar. Ia memperhatikan sekitar. Jendela terkunci rapat dari dalam. Pintu kabin pun tak ada tanda bekas congkel. Yang lebih mencurigakan, koper hitam milik korban lenyap entah kemana. Siapa yang pertama kali menemukan korban? Tanya Adrian, berdiri dan menatap para penumpang yang mulai memadati lorong. Wanita yang menjerit tadi, seorang pegawai bank bernama Maya, mengangkat tangannya. Saya mau ke toilet. Lalu saya lihat pintu kabin setengah terbuka. Waktu saya tengok, saya lihat, dia sudah seperti itu. Bram maju. Wajahnya merah penuh emosi. Ini gila. Bagaimana mungkin ada pembunuhan di atas kereta? Kereta tidak pernah berhenti sejak tadi. Siapapun yang melakukannya pasti ada di antara kita. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Semua penumpang saling berpandangan curiga. Ryan terlihat pucat. Tangannya bergetar saat ia mencoba memasukkan ponselnya ke saku. Dewi menatap sekeliling dengan gelisah, memeluk tasnya makin erat.
Clara menatap Adrian, seolah berharap ia bisa melakukan sesuatu. Adrian menarik napas dalam-dalam. Ia tak berniat terlibat sejak awal, tapi keadaan memaksanya. Jika dibiarkan, kereta bisa berubah menjadi perangkap penuh kecurigaan. Ia berdiri di tengah lorong, menatap semua penumpang dengan sorot tegas. Dengar baik-baik, kita terjebak di atas kereta yang sedang melaju. Tidak ada jalan keluar. Pembunuh ada di antara kita. Jika kita saling menuduh tanpa bukti, keadaan akan semakin kacau. Saya Adrian Prasetya, mantan penyidik kepolisian. Izinkan saya menyelidiki ini sebelum kita tiba di stasiun berikutnya. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju padanya. Beberapa penumpang mengangguk, meski ada yang masih tampak ragu. Kondektur kereta akhirnya datang, terengah-engah setelah mendengar keributan. Wajahnya pucat saat melihat tubuh Surya Halim yang terbujur dengan pisau di dada. Astaga, apa yang terjadi di sini? Adrian menatapnya tenang. Kita punya kasus pembunuhan. Jangan hentikan kereta sembarangan. Itu bisa membahayakan semua penumpang. Kita harus menunggu sampai stasiun besar berikutnya. Tapi sampai saat itu, saya akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Kondektur mengangguk lemah, menyerahkan kendali pada Adrian. Di dalam hatinya, Adrian tahu kasus ini tidak akan mudah. Semua orang di gerbong itu bisa jadi tersangka. Bram dengan sikap agresifnya. Clara dengan tatapan penuh rahasia. Rian yang gelisah dengan ponselnya. Dewi yang terlalu protektif pada tasnya. Bahkan Maya yang mengaku menemukan korban pertama kali. Dan di luar semua itu, ada koper hitam yang hilang, mungkin kunci dari misteri ini. Adrian memandangi tubuh Surya sekali lagi, lalu menutup matanya dengan tangan. Saya janji akan mengungkap siapa yang melakukan ini. Di luar jendela, malam semakin gelap. Kereta terus berlari di atas rel, membawa rahasia kelam di dalam gerbongnya. Jeritan tengah malam itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa berdarah yang akan membuat perjalanan Arjuna Express menjadi legenda penuh misteri. Detektif di antara penumpang. Kengerian masih menyelimuti gerbong eksekutif nomor 3. Tubuh Surya Halim yang terbujur kaku dengan pisau di dadanya sudah ditutup kain seadanya oleh kondektur. Tapi aroma darah masih samar tercium di udara. Beberapa penumpang enggan kembali duduk, memilih berkerumun di lorong meski wajah mereka pucat karena takut. Detektif Adrian Prasetya berdiri di tengah kerumunan. Matanya tajam menatap setiap wajah. Ia tahu betul, dalam kasus pembunuhan tertutup seperti ini, waktu adalah musuh utama. Semakin lama, bukti bisa hilang, alibi bisa berubah, dan pelaku bisa lebih lihai menyembunyikan jejaknya. Semua, tolong tenang. Suara Adrian tegas namun terkendali. Saya tidak akan menyalahkan siapapun sebelum ada bukti. Tapi kita harus mulai dari awal. Korban bernama Surya Halim, seorang pengacara. Ada yang mengenalnya lebih dekat. Hening. Tak seorang pun langsung menjawab. Lalu, perlahan, Clara Wijaya mengangkat tangan. Wajahnya ragu, tapi ia menatap Adrian. Saya mengenalnya. Tidak terlalu dekat, tapi saya pernah bertemu dengannya di sebuah seminar hukum di Jakarta. Dia terkenal, banyak menangani kasus besar. Saya tidak tahu dia akan ada di kereta ini. Adrian mengangguk, matanya beralih pada Bram Santoso yang berdiri dengan dada membusung. Dan Anda? Dari cara Anda bereaksi tadi, seolah Anda punya urusan dengan almarhum. Bram mendengus. Saya bahkan tidak mengenalnya. Jangan menuduh sembarangan. Saya naik kereta ini hanya untuk urusan bisnis di Yogyakarta. Namun, matanya berkedip cepat, tanda ia tidak sepenuhnya tenang. Rian, pemuda yang sejak tadi gelisah dengan ponselnya, menunduk ketika Adrian menatapnya. Kamu, kenapa tampak gelisah sejak awal perjalanan? Rian menghela napas berat. Sumpah, saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya hanya punya masalah pribadi. Itu saja. Tangannya bergetar ketika ia memasukkan ponselnya ke saku, membuat Adrian makin curiga. Sementara itu, Dewi Kartika menatap semua orang dengan wajah gelisah. Tolong,
Saya hanya ingin perjalanan ini cepat selesai. Saya tidak kenal siapapun di sini. Saya cuma ingin sampai rumah menemui keluarga saya. Namun, Adrian memperhatikan bagaimana jari-jari Dewi mencengkram tas tangannya terlalu kuat. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang harus dijaga mati-matian. Adrian tahu, dalam kondisi seperti ini, setiap orang pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Namun yang paling penting adalah, siapa yang punya alasan membunuh Surya Halim malam ini? Ia melangkah masuk kembali ke kabin tempat korban ditemukan. Kondektur mengikutinya. Sementara penumpang lain hanya mengintip dari lorong dengan perasaan was-was. Adrian memeriksa ruangan itu lebih teliti. Tidak ada tanda-tanda perlawanan keras. Sepertinya korban tidak sempat melawan. Luka tikaman lurus. 1 kali, tepat di jantung. Pelaku jelas tahu apa yang dilakukannya. Di meja kecil dekat jendela, ada noda darah samar di gagang pintu kabin. Mungkin jejak tangan pelaku saat keluar. Namun yang paling mencolok, koper hitam korban tidak ada. Adrian mengingat jelas Surya membawa koper itu ketika naik. Jika hanya sekadar pembunuhan, mengapa koper harus diambil? Apa isinya? Adrian berdiri lagi, menatap penumpang. Koper milik korban hilang. Apakah ada yang melihat seseorang membawanya? Tak ada jawaban. Hanya tatapan kosong dan wajah yang saling berpaling. Kemudian, Clara berbicara pelan. Tadi sebelum saya tertidur, saya sempat melihat Bram keluar dari kabin arah belakang. Dia terlihat buru-buru, wajahnya tegang. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya. Bram langsung melotot. Apa maksudmu? Jangan menuduh saya hanya karena saya jalan ke gerbong makan. Kalau saya benar pelakunya, apa saya akan kembali duduk tenang di kursi saya? Suasana kembali tegang. Beberapa penumpang berbisik-bisik. Sebagian mulai yakin bahwa Bram adalah tersangka paling jelas. Adrian mengangkat tangannya, menenangkan mereka. Cukup. Kita tidak bisa mengandalkan tuduhan tanpa bukti. Semua akan saya periksa satu persatu. Ia memutuskan untuk memulai pemeriksaan singkat di tempat. 1. Pemeriksaan Bram Santoso. Bram berdiri dengan wajah merah karena marah. Adrian bertanya tentang keberadaannya saat jeritan terdengar. Bram bersikeras bahwa ia tertidur. Namun, Clara tetap mengatakan ia melihat Bram berjalan sebelumnya. Adrian memperhatikan tangan Bram. Ada noda merah samar di manset kemejanya. Apa ini darah? Tanyanya. Bram panik. Bukan. Itu saus sambal dari makan malam tadi. Kondektur menegaskan bahwa Bram memang sempat makan nasi goreng di gerbong makan sebelum tidur. Tapi Adrian tetap menyimpan catatan mental. Bram mencurigakan, tapi belum cukup bukti. 2. Pemeriksaan Rian. Pemuda itu pucat. Adrian meminta ia menyerahkan ponselnya. Setelah ragu, Rian akhirnya memberikan. Ada banyak pesan singkat yang masuk dari nomor tak dikenal, berisi ancaman. Kalau kau tidak serahkan koper itu, nyawamu taruhannya. Semua penumpang tercengang saat Adrian membacakan pesan itu. Jadi, kamu tahu soal koper korban? Tanya Adrian tajam. Rian gemetar. Saya hanya disuruh mengambil koper itu. Saya bahkan tidak tahu isinya. Seseorang membayar saya untuk mengambilnya di perjalanan ini. Saya tidak berniat membunuh siapapun. 3. Pemeriksaan Dewi Kartika. Wanita parubaya itu berusaha menghindar. Tapi akhirnya Adrian meminta ia membuka tas tangannya. Dengan berat hati, Dewi membuka tas tersebut. Di dalamnya bukan hanya perhiasan, tapi juga amplop tebal berisi dokumen-dokumen hukum dengan nama Surya Halim di dalamnya. Apa ini? Tanya Adrian. Dewi menelan ludah. Itu milik almarhum. Dia menitipkan padaku tadi sore sebelum kereta berangkat. Katanya kalau terjadi sesuatu padanya, aku harus menyimpannya. Aku tidak tahu kalau dia akan terbunuh. Semua orang terperangah. Ternyata Surya sudah merasa terancam sebelum naik kereta. Adrian menghela napas panjang. Puzzle semakin rumit. Bram punya sikap agresif dan jejak mencurigakan. Rian menerima ancaman terkait koper misterius. Dewi membawa dokumen penting yang dititipkan korban. Clara? Belum jelas.
Tapi ia tahu lebih banyak tentang Surya daripada yang ia akui. Adrian menatap jendela gelap di luar kereta. Bayangannya sendiri menatap balik dari pantulan kaca. Kereta terus melaju, dan waktu semakin sedikit sebelum mereka tiba di stasiun berikutnya. Ia tahu satu hal, pembunuhan ini bukan sekadar soal dendam pribadi. Ada rahasia besar di balik koper yang hilang itu. Adrian menoleh pada semua penumpang. Matanya dingin. Mulai detik ini, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan gerbong ini tanpa izin saya. Pembunuhnya masih ada di antara kita. Dan saya akan menemukannya. Entah bagaimana caranya. Sini. Semua menatap Adrian dengan campuran takut, marah, dan panik. Di luar sana, kereta menembus malam yang semakin pekat. Di dalamnya, misteri semakin menjerat erat. Dan detektif itu tahu, permainan baru saja dimulai. Jejak darah di koridor. Kereta Arjuna Express terus menderu menembus gulita malam. Di dalam gerbong eksekutif nomor 3, ketegangan semakin pekat. Penumpang duduk resah. Sebagian masih berdiri dengan wajah pucat. Kondektur sudah menghubungi masinis. Namun seperti kata Adrian sebelumnya, kereta tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Mereka harus menunggu stasiun besar berikutnya. Tubuh Surya Halim tetap terbaring kaku di kabin nomor 7. Kini dijaga oleh 2 petugas kereta. Meski kain putih seadanya menutup tubuhnya, aroma besi dari darah yang menempel di dinding kabin masih menyeruak samar, mengingatkan semua orang bahwa pembunuh masih berkeliaran di antara mereka. Adrian berdiri di lorong, menatap wajah-wajah tegang para penumpang. Ia bisa merasakan ketakutan yang merambat seperti penyakit. Setiap orang mencurigai yang lain, setiap gerakan kecil memicu tatapan tajam. Ia tahu betul, suasana seperti ini bisa berubah menjadi kekacauan kapan saja. Dengar baik-baik, katanya tegas. Suaranya tenang tapi memotong udara dingin di gerbong. Kita tidak bisa saling menuduh tanpa bukti. Saya sudah memeriksa sebagian, tapi ada sesuatu yang masih hilang, jejak yang menghubungkan pelaku dengan korban. Dan saya berniat menemukannya. Ia berjalan pelan ke arah penghubung gerbong. Lorong panjang itu sepi, hanya diterangi lampu redup yang berayun lembut karena guncangan kereta. Dari pintu kaca, Adrian melihat bayangannya sendiri. Ia merasakan hawa dingin menusuk, seakan ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di lantai koridor. Samar, tapi jelas. Noda merah kecil, memanjang seperti bekas seretan sepatu. Adrian berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jarinya. Dar, masih segar. Ia mengikuti jejak itu. Langkahnya perlahan tapi mantap. Setiap noda kecil di lantai seperti peta yang memandu. Jejak itu bergerak menjauhi kabin korban, melewati kursi penumpang, menuju arah belakang gerbong. Pak Adrian, ada apa? Suara Clara pelan di belakangnya. Rupanya ia mengikuti. Meski wajahnya jelas takut, Adrian mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diam. Ada sesuatu yang ditinggalkan pelaku. Jangan jauh dariku. Mereka berjalan bersama. Penumpang lain mulai memperhatikan. Beberapa bangkit untuk mengikuti, tapi Adrian meminta kondektur menahan mereka. Jangan ada yang ikut. Kalau pelaku merasa terdesak, bisa berbahaya. Jejak darah berakhir di dekat pintu darurat samping gerbong. Di sana, tepat di sudut kursi kosong, Adrian menemukan potongan kain kecil berwarna hitam, masih basah oleh darah. Ia memungutnya, memperhatikannya dengan seksama. Itu, bagian dari jas. Tanya Clara. Adrian mengangguk. Ya. Pelaku mungkin tak sengaja merobeknya saat menusuk korban. Clara menelan ludah. Tapi, siapa di antara kita yang memakai jas hitam? Adrian menatap sekeliling. Ia mengingat kembali, Bram mengenakan kemeja putih dengan jas biru tua. Rian hanya kaos dan jaket tipis. Dewi memakai gaun panjang dengan syal tebal. Clara sendiri hanya sweater krem. Dan dirinya, ya, hanya dirinya yang memakai jas hitam malam itu. Tapi potongan kain ini jelas bukan miliknya. Jahitannya berbeda, dan teksturnya pun lain. Artinya ada orang lain, mungkin penumpang yang jarang terlihat, yang juga mengenakan jas hitam.
Adrian menyipitkan mata. Ada kemungkinan pembunuh menyamar di antara penumpang, menyembunyikan dirinya dengan sangat rapi. Saat ia masih berpikir, kereta tiba-tiba bergetar hebat. Lampu padam sesaat, meninggalkan lorong dalam kegelapan pekat. Clara menjerit kecil, memegang lengan Adrian. Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala. Semua orang panik. Suara riuh terdengar dari dalam gerbong. Kondektur berlari keluar dari arah depan. "Pak Adrian, cepat, ada masalah." Adrian dan Clara segera kembali ke tengah gerbong. Di sana, para penumpang berteriak histeris. Seorang pria kurus dengan jaket abu-abu tergeletak di lantai, pingsan. Di tangannya tergenggam benda kecil berkilat. Kunci kabin nomor 7, tempat Surya terbunuh. Dia yang mencuri kunci, teriak salah satu penumpang. Adrian berjongkok, memeriksa pria itu. Nafasnya masih ada, tapi lemah. Di saku jaketnya, Adrian menemukan selembar kertas kusut dengan tulisan tangan terburu-buru. "Koper ada di gerbong barang. Jangan percaya siapapun." Semua penumpang gempar. Bisik-bisik memenuhi udara. Ada yang yakin pria kurus itu pembunuhnya. Ada yang mengatakan ia hanya dijebak. Adrian bangkit, menatap semua orang dengan sorot tajam. "Tenang. Jangan simpulkan apa-apa sebelum saya pastikan. Pria ini jelas punya peran, tapi mungkin bukan dia pelakunya. Seseorang bisa saja memanfaatkan dia." Ia kemudian menunjukkan potongan kain hitam berlumur darah yang baru ditemukannya. Bukti ini mengatakan satu hal. Pembunuh sebenarnya masih bebas berkeliaran di sini. Dan dia sedang berusaha mengalihkan perhatian kita. Suasana semakin mencekam. Bram mendengus keras. Rian makin pucat. Dewi terus memeluk tasnya. Dan Clara menatap Adrian dengan mata penuh tanya. Adrian tahu, semua ini belum apa-apa. Pembunuhan Surya Halim hanyalah pintu masuk menuju rahasia besar yang bersembunyi di balik koper misterius itu. Dan malam ini, di atas rel yang menderu, rahasia itu mulai menyeret mereka semua ke jurang berbahaya. Ia menggenggam potongan kain hitam itu erat-erat, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh tekad. "Permainan kucing dan tikus sudah dimulai. Dan saya bersumpah, saya tidak akan berhenti sampai menemukan siapa pembunuh sebenarnya." Di luar jendela, bayangan pepohonan terus berlari mundur. Malam semakin pekat. Kereta berderap membawa rahasia yang kian berat. Sementara di dalamnya, setiap detik adalah langkah lebih dekat menuju kebenaran atau kehancuran. Rahasia para penumpang. Kereta Arjuna Express terus berlari di atas rel, membelah kegelapan malam. Di dalam gerbong eksekutif nomor 3, ketegangan semakin mencekik. Tubuh Surya Halim masih terbujur di kabin nomor 7. Sementara pria kurus dengan jaket abu-abu yang pingsan barusan sudah dipindahkan ke kursi di bagian depan gerbong, dijaga ketat oleh kondektur. Detektif Adrian Prasetya berdiri tegak di lorong, memegang potongan kain hitam berlumuran darah yang ditemukannya di dekat pintu darurat. Pikirannya berputar cepat. Setiap detail adalah potongan puzzle, koper hitam yang hilang, dokumen penting yang dititipkan pada Dewi, ancaman misterius di ponsel Rian, dan sekarang, kunci kabin korban di tangan seorang pria tak dikenal. Ia tahu satu hal, semua penumpang di gerbong ini menyimpan rahasia. Adrian menatap satu persatu wajah mereka, lalu berkata tegas, "Baik, kita tidak bisa lagi saling curiga tanpa arah. Saya akan menggali kebenaran dari kalian semua. Dan saya peringatkan, siapapun yang berbohong, saya akan mengetahuinya." Suasana hening. Hanya suara roda kereta yang berderit mengiringi detik-detik menegangkan itu. Clara Wijaya. Adrian mulai dari Clara, wanita muda dengan kacamata tipis itu. Ia duduk dengan tangan terlipat. Wajahnya pucat namun tetap berusaha tenang. "Kamu bilang mengenal Surya Halim dari seminar. Hanya itu?" tanya Adrian. Clara menghela napas panjang. "Sebenarnya, lebih dari itu. Saya pernah menjadi asistennya. Sebentar, setahun lalu. Tapi saya berhenti karena tidak tahan. Surya, dia terlibat dalam kasus-kasus kotor. Dia sering berurusan dengan mafia bisnis dan pejabat korup. Saya takut akan terseret.
Jadi saya pergi. Semua penumpang terkejut mendengar pengakuan itu. Adrian menatap Clara lebih dalam. Lalu kenapa kamu ada di kereta ini, malam ini? Clara menunduk. Saya ingin menghadiri konferensi hukum di Yogyakarta. Tapi, jujur, ketika saya melihat Surya di gerbong ini, saya kaget. Saya tidak pernah menduga akan bertemu dia lagi. Adrian bisa merasakan Clara menyembunyikan sesuatu. Tapi setidaknya ada kebenaran dalam kata-katanya. Ia mencatat. Clara punya motif takut sekaligus dendam. Bram Santoso. Giliran Bram. Tubuh Tambunnya berguncang karena marah dituduh sejak awal. Ia berdiri, menunjuk Clara. Jangan dengarkan dia. Wanita itu jelas punya dendam. Kalau ada yang harus dicurigai, ya dia. Adrian menahan Bram dengan sorot mata tajam. Tenang. Saya yang bertanya. Bram menggertakkan gigi, lalu menghela napas berat. Baik, saya memang punya masalah bisnis. Dan ya, saya kenal Surya. Dia pengacara yang pernah menangani kasus sengketa lahan tambang saya. Tapi dia berkhianat. Dia malah berpihak pada lawan saya, membuat saya rugi miliaran. Kalau saya marah, wajar kan? Tapi membunuh? Itu bukan saya. Adrian memperhatikan tangannya. Masih ada noda merah samar di manset kemejanya. Bram bersumpah itu saus sambal. Tapi naluri Adrian mengatakan ada yang janggal. Mengapa tadi malam kamu terlihat mondar-mandir? Tanya Adrian. Bram terdiam sejenak. Saya mendapat telepon dari seseorang yang mengancam akan membeberkan rahasia saya kalau saya tidak datang ke gerbong belakang. Tapi begitu saya ke sana, tidak ada siapapun. Adrian menyipitkan mata. Jadi Bram juga mendapat ancaman. Pola ini jelas. Seseorang sedang memainkan mereka semua. Rian. Kini giliran Rian. Pemuda itu sudah sejak awal tampak gugup. Tangannya selalu gelisah. Ponselmu berisi ancaman soal koper. Siapa yang menghubungimu? Tanya Adrian. Rian menelan ludah. Saya tidak tahu. Nomornya selalu berbeda. Mereka hanya bilang, naik kereta Arjuna Express, cari koper hitam, dan serahkan di stasiun Yogyakarta. Kalau gagal, nyawamu hilang. Saya takut. Saya tidak tahu harus apa. Dan kamu tidak mengenal Surya Halim? Rian menggeleng cepat. Tidak, Pak. Sumpah saya tidak kenal. Saya cuma orang biasa. Saya mahasiswa hukum. Saya hanya butuh uang. Saya terjebak. Adrian mengamati ekspresinya. Rian tampak terlalu ketakutan untuk berpura-pura. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang ganjil. Dewi Kartika. Wanita parubaya itu tampak paling gugup. Tangannya bergetar saat Adrian menatapnya. Kamu bilang Surya menitipkan dokumen padamu. Kapan tepatnya? Dewi menunduk. Sebelum naik kereta. Dia mendatangiku di peron. Bilang kalau ada yang mencurigakan mengikutinya. Dia bilang kalau terjadi apa-apa, aku harus menjaga dokumen itu. Kenapa dia mempercayaimu? Tanya Adrian. Wajah Dewi memucat. Sebenarnya, dulu aku sekretarisnya. Aku tahu terlalu banyak rahasianya. Dia mungkin pikir aku orang terakhir yang bisa dia percaya. Adrian membuka salah satu dokumen di amplop. Isinya kontrak ilegal, bukti transfer, dan catatan kasus korupsi. Semua bisa menjatuhkan banyak orang berpengaruh. Adrian semakin yakin, motif pembunuhan ini jauh lebih besar daripada sekadar dendam pribadi. Pria kurus dengan jaket abu-abu. Pria yang pingsan tadi kini mulai siuman. Nafasnya berat, matanya sayu. Adrian mendekat, menunjukkan kunci kabin korban yang ditemukan di tangannya. Kenapa kunci ini ada padamu? Pria itu batuk, lalu berbicara dengan suara serak. Aku bukan pembunuh. Aku hanya disuruh. Ada orang yang menyelipkan kunci ini ke sakuku. Aku bahkan tidak tahu. Aku cuma ingin tidur sepanjang perjalanan. Adrian menunjukkan kertas kusut dengan tulisan tangan. Koper ada di gerbong barang. Jangan percaya siapapun. Ini tulisanmu? Tanya Adrian.
Pria itu menggeleng. Bukan. Aku menemukannya di bawah kursi saat kereta baru berangkat. Aku simpan karena kupikir tidak penting. Tapi ternyata, Adrian tahu, orang ini mungkin hanya pion. Seseorang sedang bermain licik, memanipulasi semua penumpang. Penutup rahasia. Setelah semua diperiksa, Adrian berdiri lagi di tengah lorong. Wajahnya serius. Matanya menyapu seluruh gerbong. Sekarang jelas. Hampir semua dari kalian punya hubungan dengan Surya Halim, entah langsung atau tidak. Kalian semua terikat dengan koper hitam itu, koper yang kini hilang. Clara pernah jadi asistennya. Bram pernah jadi klien yang dikhianati. Dewi mantan sekretarisnya. Rian diancam untuk mengambil koper. Dan pria ini diperalat untuk menahan kunci. Artinya, koper itu bukan sekadar barang. Itu adalah pusat dari semua motif. Semua penumpang saling berpandangan. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takut dan cemas. Adrian menggenggam potongan kain hitam yang masih ada di tangannya. Dan siapapun pembunuhnya, dia masih ada di sini. Dia mungkin sedang tersenyum dalam diam, melihat kita semua saling curiga. Tapi ingat baik-baik, kebenaran akan segera terungkap. Kereta terus melaju. Suara roda besi berdentum seperti detak jantung raksasa. Di luar jendela, malam semakin pekat. Di dalam gerbong, rahasia demi rahasia terbuka. Namun semakin banyak terungkap, semakin rumit pula misteri yang melingkupi mereka. Dan Adrian tahu, inilah titik di mana permainan berubah. Bukan lagi sekadar mencari pelaku, tapi melawan seseorang yang cerdas, yang tahu cara mengendalikan semua orang dengan benang tipis bernama ketakutan. Bayangan di jendela. Kereta Arjuna Express masih berderap di atas rel, menerobos kegelapan malam yang semakin pekat. Lampu-lampu di dalam gerbong eksekutif berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di lorong sempit yang penuh ketegangan. Para penumpang duduk tegang di kursi masing-masing setelah interogasi Adrian. Tak ada lagi percakapan ringan, hanya desis napas dan sesekali suara roda besi yang menderu. Detektif Adrian Prasetya berdiri di dekat jendela. Matanya menerawang keluar. Ia mencoba merangkai potongan fakta yang berserakan. Ada benang merah yang jelas. Koper hitam. Semua orang, secara langsung atau tidak, terhubung dengan koper itu. Namun satu hal yang belum terjawab adalah, siapa yang benar-benar memiliki keberanian untuk menghabisi nyawa Surya Halim di ruang kabin sempit, di dalam kereta yang penuh saksi? Tiba-tiba, sesuatu membuat Adrian menegang. Di luar jendela, di balik pantulan kaca, ia melihat bayangan samar bergerak mengikuti laju kereta. Sekilas, tampak seperti seseorang berjalan di luar gerbong, padahal kereta sedang melaju cepat di atas jembatan. Adrian terbelalak. Apa itu? Bayangan yang mengintai. Ia mendekat, mencoba fokus menembus pantulan. Bayangan itu muncul lagi. Seperti sosok gelap yang berdiri menempel di kaca, seolah-olah mengawasi dari luar. Gerakannya aneh, tidak wajar, seperti melayang. Clara, panggil Adrian cepat. Lihat ini. Clara bangkit, berjalan dengan langkah hati-hati mendekati jendela. Begitu ia menoleh, wajahnya langsung pucat pasi. Ya Tuhan, siapa itu? Bisiknya lirih. Bram yang penasaran ikut mendekat. Tapi begitu ia menatap keluar, bayangan itu hilang, lenyap ditelan kegelapan malam. Jangan main-main, seru Bram. Suaranya keras tapi terdengar memaksakan keberanian. Itu cuma pantulan lampu. Adrian menggeleng pelan. Tidak, aku tahu bedanya pantulan dengan bayangan nyata. Ada seseorang di luar sana. Gerbong mendadak hening. Para penumpang lain mulai panik, menoleh ke jendela. Seolah takut sesuatu akan muncul kembali. Rasa takut menjalar. Rian menunduk. Suaranya bergetar. Tadi sore, aku juga melihat sesuatu aneh. Di stasiun awal, sebelum kereta berangkat, ada orang bersorban hitam yang berdiri jauh di peron, menatapku tanpa berkedip. Aku pikir cuma pengamen atau pengemis. Tapi tatapannya sama persis seperti bayangan tadi. Dewi terkejut, menutup mulutnya. Aku juga melihat sosok itu.
di toilet gerbong belakang. Kupikir dia petugas kereta, tapi seragamnya aneh. Matanya gelap, kosong. Pria kurus berjaket abu-abu menambahkan, dengan suara serak. Aku merasa diikuti sejak di stasiun Gambir. Ada orang yang duduk 2 bangku di belakangku, tapi begitu aku menoleh, kursinya kosong. Semua cerita itu membuat Clara semakin gemetar. Ia berbisik pada Adrian. Apakah mungkin ini bukan hanya kasus pembunuhan biasa? Apa mungkin ada seseorang yang bukan manusia? Adrian menghela napas panjang. Naluri detektifnya menolak penjelasan supranatural. Tapi semakin ia menggali, semakin jelas bahwa ada sosok tersembunyi yang mengendalikan ketakutan mereka. Ruang kargo. Adrian memutuskan bergerak. Kita tidak bisa duduk diam. Koper itu jelas jadi pusat masalah. Dan menurut catatan di kertas yang kutemukan, koper itu ada di gerbong barang. Aku akan memeriksanya sekarang. Tidak, seru Bram. Itu terlalu berbahaya. Kalau bayangan tadi benar-benar ada orang, bisa saja dia menunggu di sana. Justru karena itu aku harus ke sana, jawab Adrian dingin. Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan pembunuhnya kabur begitu kereta berhenti. Clara, meski ketakutan, bangkit berdiri. Aku ikut. Rian menggeleng keras. Aku juga mau ikut. Aku yang paling tahu soal ancaman koper itu. Akhirnya, Adrian setuju membawa Clara dan Rian. Sementara Bram, Dewi, dan pria kurus diminta tetap di gerbong, diawasi kondektur. Perjalanan ke gerbong belakang. Lorong kereta terasa semakin panjang saat mereka bertiga melangkah menuju gerbong barang. Suara logam berderi tiap kali roda menghantam sambungan rel. Angin malam masuk lewat celah pintu sambungan gerbong, membuat bulu kuduk meremang. Clara berulang kali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti mereka. Rian menggenggam ponselnya erat-erat, meski baterainya hampir habis. Adrian berjalan paling depan. Pistol kecilnya tersembunyi di balik jas. Saat mereka melewati gerbong makan yang sudah gelap karena ditutup, Adrian berhenti. Ia merasa sesuatu. Jendela di gerbong itu retak, seperti ada yang menghantam dari luar. Clara menahan napas. Tuhan, itu bekas tangan. Retakan kaca berbentuk seperti telapak tangan besar, tapi jari-jarinya terlalu panjang, tidak wajar. Penemuan mengerikan. Akhirnya mereka sampai di pintu gerbong barang. Adrian mengeluarkan kunci cadangan yang diberikan kondektur. Dengan hati-hati ia membuka pintu berderit. Bau besi dan karung goni menyengat. Di sudut gerbong, tampak sebuah koper hitam besar. Koper itu terkunci rapat dengan gembok besi. Ya Tuhan, itu dia, bisik Rian. Adrian melangkah mendekat. Lututnya kaku. Ia jongkok, memeriksa koper itu. Tiba-tiba, dari jendela kecil gerbong, sosok bayangan hitam melintas cepat. Clara menjerit, hampir pingsan. Adrian refleks menoleh. Matanya menangkap sekilas wajah pucat dengan mata kosong menatap dari luar kaca. Tapi sesaat kemudian, sosok itu lenyap. Dia ada di sini, gumam Adrian pelan. Dia tahu kita menemukan koper ini. Isi koper. Dengan cepat Adrian menembak gembok koper. Suara dentumannya bergema di seluruh gerbong. Ia membuka koper itu. Di dalamnya, bukan hanya dokumen. Ada uang tunai berikat-ikat, paspor palsu, dan sebuah pisau berlumuran darah kering. Clara menutup mulutnya. Rian mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Adrian mengangkat pisau itu. Ukurannya besar, gagangnya kayu. Darah yang menempel sudah menghitam. Ini senjata pembunuhnya, katanya lirih. Dan koper ini, bukti kalau pembunuhan Surya Halim bukan sekadar dendam pribadi. Ini permainan besar. Mafia, politik, uang, dan rahasia. Namun sebelum ia sempat menutup koper itu, kereta tiba-tiba berguncang keras. Lampu padam seketika. Hanya kegelapan pekat menyelimuti. Clara menjerit. Rian berteriak panik. Dan dari arah pintu gerbong, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seolah ada seseorang, atau sesuatu,
yang menunggu untuk masuk. Kereta terus melaju dalam kegelapan, sementara Adrian sadar, permainan sudah berubah. Musuhnya bukan hanya seorang pembunuh, tapi bayangan yang selalu mengintai mereka. Entah siapa, atau apa. Ketukan di pintu. Gelap. Hanya suara roda kereta yang beradu dengan rel, bergemuruh seperti guntur panjang yang tak kunjung berhenti. Lampu-lampu di gerbong pada mendadak, menyisakan hanya sinar rembulan pucat yang menembus jendela kecil gerbong barang. Detektif Adrian Prasetya berdiri kaku, matanya tajam menatap ke arah pintu besi. Dari balik pintu itu, suara ketukan pelan terdengar jelas. Tok, tok, tok. Setiap ketukan seolah mengetuk jantung para penumpang yang ada di dalam gerbong. Clara sudah tak sanggup menahan rasa takutnya. Ia memeluk tasnya erat-erat. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar. Rian, dengan wajah panik, mundur hingga menabrak tumpukan karung goni di sudut gerbong. Pak Adrian. Suara Rian nyaris tak terdengar. Apa itu? Orang? Adrian tidak menjawab segera. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar keduanya diam. Lalu ia melangkah perlahan. Setiap pijakan seolah menambah berat udara di dalam ruangan. Tangannya meraih gagang pistol di balik jasnya. Ketukan itu berhenti. Tingi. Namun tiba-tiba, ketukan berganti dengan suara gesekan, seperti kuku panjang yang mencakar permukaan besi pintu. Sret, sret. Clara menjerit kecil, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ketegangan di pintu. Adrian menempelkan tubuhnya ke samping pintu, mendengarkan dengan seksama. Nafasnya teratur, meski detaknya berpacu cepat. Ia tahu, apapun yang ada di luar pintu, sedang menunggu. Clara, Rian, katanya pelan, hampir berbisik. Jangan mendekat. Apapun yang terjadi, jangan buka mulut. Clara hanya mengangguk, matanya berair. Rian gemetar. Tangannya mencari sesuatu untuk dijadikan senjata, tapi hanya menemukan sebuah besi karatan. Ketukan itu berhenti lagi. Lalu, hening total. Adrian menahan napas. Sunyi itu jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Karena hening berarti musuhnya kini masuk ke dalam permainan. Bayangan masuk. Dari celah jendela kecil gerbong barang, rembulan seolah meredup tertutup sesuatu. Sosok gelap melintas. Samar, tak berbentuk jelas. Hanya mata kosong, dua titik putih yang menatap lurus ke arah mereka dari balik kaca. Clara menjerit kencang. Rian terjatuh terduduk. Adrian langsung mengangkat pistol, mengarahkannya ke jendela. Namun sebelum ia sempat menembak, kaca retak. Retakan itu menjalar cepat, seperti sarang laba-laba. Lalu, prang, kaca pecah. Serpihannya beterbangan, membuat Clara menunduk sambil menutupi kepalanya. Udara dingin malam menerobos masuk, bersama dengan suara berdesis, seperti bisikan banyak mulut yang berbicara bersamaan. Adrian menembak sekali, suara dentum menggema. Tapi yang ia tembak hanyalah bayangan kosong yang lenyap dalam sekejap. Kembali ke gerbong eksekutif. Adrian segera menarik Clara dan Rian keluar dari gerbong barang. Mereka berlari melewati lorong sambungan gerbong, napas terengah-engah. Begitu sampai di gerbong eksekutif, semua penumpang menoleh panik. Bram, Dewi, dan pria kurus langsung berdiri. Apa yang terjadi? Teriak Bram. Adrian menutup pintu sambungan rapat-rapat. Wajahnya tegang. Koper sudah ditemukan. Ada dokumen, uang, dan senjata pembunuh. Tapi kita tidak sendirian. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mengikuti kita. Semua wajah memucat. Dewi memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Saya bilang juga apa? Ini bukan pembunuhan biasa. Surya pasti tahu sesuatu yang besar. Sampai-sampai makhluk itu turun tangan. Diam, bentak Bram. Jangan bicara ngawur. Namun wajah Bram sendiri jelas menunjukkan ketakutan. Pecahnya kepercayaan. Situasi semakin kacau. Para penumpang saling tuduh. Bram menuding Clara yang sejak awal menyembunyikan fakta bahwa ia pernah menjadi asisten Surya. Clara membalas dengan menuduh Bram, karena noda merah di kemejanya terlalu mencurigakan.
Dewi menangis, mengaku tak tahan lagi menyimpan dokumen itu. Rian berkali-kali bersumpah ia hanyalah korban ancaman. Pria kurus dengan jaket abu-abu hanya terdiam, matanya sayu. Tapi sesekali Adrian menangkap kilatan aneh dari tatapannya, seolah ia tahu sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Adrian akhirnya membentak keras. "Cukup. Jika kalian terus saling tuduh, kalian hanya akan membuat permainan pembunuh itu semakin mudah. Ingat, kita semua sudah masuk dalam jebakan. Dan satu-satunya cara keluar adalah dengan tetap hidup sampai kereta berhenti." Sunyi kembali menyelimuti gerbong. Semua terdiam, meski hati mereka masih diliputi ketakutan dan curiga. Isyarat tersembunyi. Saat suasana sedikit mereda, Adrian memperhatikan koper yang ia bawa. Ia membuka dokumen lebih teliti. Di salah satu lembar, ada peta jalur kereta dengan tanda merah di beberapa titik. Salah satunya adalah jembatan panjang di depan, yang sebentar lagi akan mereka lewati. "Kenapa Surya menandai jembatan ini?" gumam Adrian. Tiba-tiba, pria kurus yang sejak tadi diam, berbicara lirih. Karena di sanalah rencananya berakhir. Semua mata menoleh ke arah pria itu. Adrian melangkah mendekat. "Apa maksudmu?" Pria itu mengangkat wajahnya. Senyumnya samar, tapi matanya kosong. Karena pembunuhan ini belum selesai. Surya hanya korban pertama. Clara menutup mulutnya. Dewi menjerit kecil. Bram melangkah maju, ingin mencekik pria itu. Tapi Adrian menahan. "Bicara," kata Adrian dingin. "Siapa kamu sebenarnya?" Pria kurus itu menunduk, lalu tertawa lirih. Tawa yang menimbulkan bulu kuduk berdiri. "Aku hanyalah utusan. Bayangan yang kalian lihat, bukan bayangan. Itu, penagih." Dentuman di atas kereta. Sebelum Adrian sempat mencecar lebih jauh, suara dentuman keras terdengar dari atap kereta. Dum, dum, dum. Seolah ada sesuatu yang berjalan di atas gerbong. Berat, berirama, menggetarkan seluruh ruangan. Semua penumpang menatap langit-langit dengan wajah pucat. Clara menangis. Bram mengumpat. Dewi menjerit. Adrian mengangkat pistolnya. Tatapannya tajam. Dia ada di atas. Dan suara itu semakin mendekat, tepat ke arah gerbong mereka. Kereta terus melaju di atas jembatan panjang. Suara logam beradu dengan air sungai jauh di bawah. Para penumpang terjebak dalam ketakutan yang semakin mencekik. Dan Adrian sadar, permainan ini semakin dekat pada puncaknya. Siapapun yang mengendalikan bayangan itu, tidak hanya ingin membunuh Surya Halim, tapi juga ingin memastikan tak ada seorang pun yang selamat. Langkah di atas gerbong. Dum, dum, dum. Suara berat itu menggema dari langit-langit. Setiap hentakan seolah menimpa dada para penumpang. Gerbong eksekutif bergetar pelan. Lampu yang baru menyala kembali berkelip-kelip, seakan ikut gentar oleh sesuatu yang berjalan di atas sana. Clara berpegangan erat pada sandaran kursi. Wajahnya sudah banjir air mata. Rian menunduk, gemetaran, sementara Dewi terus melafalkan doa tanpa henti. Bram berusaha terlihat gagah, tapi keringat dingin menetes deras di pelipisnya. Detektif Adrian Prasetya berdiri tegak di lorong, pistolnya terangkat, menatap ke arah atap gerbong. Tatapannya dingin, meski ia sendiri bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. "Semua tetap di tempat," katanya tegas. "Apapun yang terjadi, jangan panik, jangan buka pintu, jangan mendekat ke jendela." Namun kalimat itu terdengar sia-sia ketika langkah berat itu berhenti tepat di atas mereka. Dentuman mengguncang. Tiba-tiba, dum, atap gerbong penyok, seolah diinjak sesuatu yang memiliki bobot luar biasa. Penumpang menjerit bersamaan. Clara terjatuh ke lantai. Rian merangkak mundur. Bram langsung mengambil botol kaca dari meja kecil untuk berjaga-jaga. Adrian melangkah perlahan. Matanya tak pernah lepas dari langit-langit. "Siapapun kau, keluar!" teriaknya. Jawabannya bukan suara manusia, melainkan gesekan aneh, seperti logam yang dicakar dengan kuku panjang. Bunyi itu bergerak dari depan gerbong ke arah belakang. Pelan,
namun menimbulkan rasa mencekik. Clara menutup telinga. Tolong hentikan, hentikan. Pria kurus bicara lagi. Di tengah kepanikan itu, pria kurus berjaket abu-abu yang sejak tadi duduk diam kembali tertawa lirih. Tawa itu membuat semua orang semakin merinding. Dia datang, katanya dengan suara bergetar, namun penuh kepuasan. Kalian dengar, kan? Itu langkah penagih. Dia tidak akan berhenti sebelum membawa semua yang harus dibawa. Adrian menoleh cepat, mendekatinya dengan pistol terarah. Kau tahu siapa yang ada di atas itu? Katakan sekarang, atau... Pria kurus itu menatap Adrian. Senyumnya melebar. Aku sudah bilang. Aku hanya utusan. Surya sudah menandatangani kontraknya. Dan kalian semua, hanyalah saksi yang tidak diinginkan. Kontrak apa maksudmu? Bentak Adrian. Pria itu tak menjawab. Hanya tertawa semakin keras, hingga suaranya menenggelamkan doa Dewi dan jeritan Clara. Jendela retak. Saat itu juga, kaca jendela di sisi kiri gerbong mulai retak. Retakan menyebar cepat, seperti jari-jari tangan yang menekan dari luar. Prang! Salah satu kaca pecah. Angin malam masuk menghantam gerbong. Dari celah itu, sesosok bayangan gelap merayap. Bentuknya tak jelas. Hanya tangan panjang kurus dengan kuku hitam menancap pada besi jendela. Clara menjerit sekencang-kencangnya. Rian teriak histeris. Dewi pingsan di kursinya. Adrian menembak. Sekali, dua kali. Dentuman senjata menggetarkan telinga. Bayangan itu meliuk, lalu lenyap. Seolah peluru hanya menembus udara kosong. Tapi langkah di atas gerbong kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Seperti sesuatu sedang berlari di atas kepala mereka. Jembatan panjang. Kereta kini melaju di atas jembatan panjang. Jauh di atas sungai gelap yang bergemuruh di bawahnya. Angin kencang berdesir, menambah suasana mencekam. Adrian melirik koper hitam di sudut kursi. Ia yakin, semua ini berhubungan dengan koper itu. Kita harus mengerti isi sebenarnya dari koper ini. Surya dibunuh karena koper ini. Bayangan itu muncul karena koper ini. Dan pria ini, Adrian menunjuk si kurus, tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Pria kurus itu hanya tersenyum, menunduk. Adrian membuka koper lagi. Di bawah tumpukan uang, ia menemukan buku catatan kecil, lusuh dan penuh tulisan tangan. Ia membuka halaman pertama. Tulisan itu milik Surya Halim sendiri. Jika aku gagal menyerahkan ini di Yogyakarta, mereka akan menagih dengan caranya sendiri. Aku harus berhenti. Tapi jika aku mati di perjalanan, catatan ini akan menjadi saksi. Adrian terdiam. Kata-kata itu seperti pesan terakhir. Clara, yang masih gemetar, membaca pelan. Menagih, maksudnya, bayangan itu? Surya sudah tahu dia akan mati. Teror di atap. Tiba-tiba, atap gerbong kembali berguncang keras. Seperti sesuatu melompat-lompat di atas sana. Paku-paku berderak. Debu turun dari langit-langit. Bram berteriak. Dia mau masuk. Kita harus keluar dari sini. Tidak. Bentak Adrian. Jika kita buka pintu, kita akan langsung jadi mangsanya. Satu-satunya cara adalah bertahan. Namun langkah itu semakin liar. Dum! 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 Lalu berhenti. Tepat di atas Adrian. Ia menatap langit-langit. Jari siap menarik pelatu. Tapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu, cakar panjang menembus besi atap, menggores, meninggalkan lubang besar. Angin malam menghantam wajah mereka. Mata itu muncul lagi. Dua lingkaran putih kosong menatap lurus ke dalam gerbong. Clara menjerit histeris. Dewi yang baru siuman langsung kembali pingsan. Rian hanya bisa menutup matanya. Bram, meski panik, melempar botol kaca ke arah lubang, tapi hanya pecah tanpa arti. Adrian menembak tepat ke arah mata itu. Sekejap, mata itu lenyap. Namun langkah kembali terdengar, menjauh ke arah gerbong berikutnya. Keputusan Adrian. Adrian menurunkan pistolnya. Napasnya berat. Ia tahu satu hal, mereka tidak bisa menunggu lebih lama.
Bayangan itu akan terus bermain-main, satu persatu mematahkan mental mereka, hingga akhirnya mereka semua menjadi korban. Kita harus keluar. Kita harus ke lokomotif. Katanya cepat. Hanya di sana kita bisa mengendalikan perjalanan ini. Kalau perlu, hentikan kereta. Gila kau, seru Bram. Keluar artinya kita harus melewati lorong sambungan, sementara makhluk itu berkeliaran di atas. Tidak ada pilihan lain, jawab Adrian tegas. Kalau kita diam di sini, kita hanya menunggu mati. Clara menatap Adrian dengan mata berair. Tapi, siapa sebenarnya yang membunuh Surya? Apa bayangan itu? Adrian menatapnya dalam. Pembunuh Surya tetap manusia. Bayangan itu hanyalah alat, entah untuk menakut-nakuti, atau benar-benar sesuatu yang lebih buruk. Tapi aku janji, sebelum kereta ini berhenti, aku akan menemukan kebenarannya. Bayangan di ujung lorong. Saat Adrian membuka pintu sambungan gerbong, angin malam langsung menyergap. Jembatan panjang masih terbentang di bawah. Air sungai hitam bergemuruh, membuat siapapun ngeri hanya dengan melongo ke bawah. Di ujung lorong, samar-samar, Adrian melihat sosok berdiri tegak. Bayangan hitam, tinggi, tanpa wajah, hanya tubuh samar yang bergetar mengikuti getaran rel. Clara terisak. Itu dia. Itu dia. Rian sudah tidak sanggup berdiri. Lututnya lemas. Bram menahan napas, menatap tajam, meski wajahnya pucat. Adrian menggenggam pistol lebih erat. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah mereka bisa selamat, atau semua akan berakhir di jembatan ini. Kereta terus menderu, bayangan terus menunggu, dan waktu semakin menipis. Adrian sadar, permainan ini sudah berada di ambang akhir. Langkah terakhir akan segera ditentukan, antara hidup atau mati. Akhir perjalanan. Kereta terus melaju di atas rel malam yang berkilau basah di terpa embun. Bunyi roda beradu dengan besi rel membentuk irama mencekam, seolah menjadi latar bagi sebuah tragedi yang tak dapat dihindari. Jembatan panjang akhirnya terlewati, tetapi ketegangan di dalam gerbong tidak berkurang sedikit pun. Detektif Adrian Prasetya berdiri di lorong sambungan gerbong. Pistolnya terangkat. Bayangan hitam yang berdiri di ujung tampak tak bergeming, hanya bergetar samar bersama goyangan kereta. Angin malam mengibaskan rambut Adrian, sementara di belakangnya, Clara, Bram, dan Rian menunggu dengan wajah pucat pasi. Dewi masih pingsan, kepalanya bersandar lemah di kursi. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Adrian menembus desau angin. "Katakan, sebelum aku membuatmu lenyap." Bayangan itu tidak menjawab, hanya bergerak setapak maju, lalu berhenti. Saat itu, langit-langit gerbong kembali bergetar, seakan ada puluhan langkah yang berjalan di atas kereta sekaligus. Clara menangis. "Kita akan mati di sini. Tuhan, kita akan mati." Kebenaran terungkap. Adrian menajamkan mata. Ia ingat sesuatu. Koper hitam, buku catatan, tanda tangan kontrak. Semua mengarah pada satu hal, kesepakatan gelap yang dibuat Surya Halim. "Bram," ujar Adrian tanpa menoleh. "Kau yang paling keras ingin kita keluar. Kenapa? Apa kau takut bayangan itu? Atau takut aku menemukan apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" Bram terkejut. Wajahnya menegang. "Apa maksudmu?" Adrian menoleh, menatapnya lurus. "Kau orang terakhir yang terlihat bersama Surya sebelum lampu padam. Kau tahu persis posisi koper disimpan. Dan kau terlalu cepat panik saat aku bicara soal isi koper." Clara menoleh. Matanya membelalak. "Jangan bilang, Bram yang membunuh Surya." Rian, meski gemetar, mengangguk pelan. Aku juga curiga. Dia terlalu banyak alasan sejak tadi." Bram menggeram. "Kalian gila. Aku juga korban di sini." Tapi Adrian melangkah maju. "Tidak, kau bukan korban. Kau kaki tangan. Kau bekerja sama dengan pria kurus itu, bukan? Surya menolak melunasi kesepakatan, dan kau ditugaskan untuk mengakhiri hidupnya. Kau pikir dengan begitu, bayangan itu hanya akan menagih Surya.
Tapi kenyataannya, begitu kontrak darah ditandatangani, semua saksi pun ikut terikat. Pria kurus yang duduk di kursi belakang mendadak tertawa lagi. Suaranya memantul ke seluruh gerbong. Tepat sekali, detektif. Tepat sekali. Pengakuan Bram. Bram akhirnya meledak. Ya, aku yang menusuknya. Tapi kalian takkan mengerti. Surya sudah lama bermain kotor. Uang ini, ia menunjuk koper. Bukan miliknya, bukan milik siapapun di antara kita. Itu milik orang-orang yang lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Surya menolak menyerahkan. Jadi aku harus melakukannya. Aku tak punya pilihan. Clara menjerit. Jadi kau pembunuhnya. Kau yang membuat semua ini terjadi. Bram menoleh dengan mata merah. Diam. Kalian pikir aku ingin? Aku dipaksa. Kalau aku gagal, keluargaku akan dihabisi. Adrian tetap tenang. Dan sekarang, lihat akibatnya. Kau bukan hanya membunuh Surya. Kau membiarkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan masuk ke dalam kereta ini. Bayangan menyerang. Seolah menegaskan kata-kata Adrian. Bayangan di ujung lorong bergerak. Bukan berjalan, tetapi meluncur cepat. Seperti kabut hitam yang ditiup angin, langsung menubruk ke arah mereka. Clara menjerit. Rian terjatuh ke lantai. Bram mengangkat tangannya, seolah ingin memohon. Tidak, jangan aku. Aku sudah lakukan bagianku. Jangan aku. Bayangan itu melilit Bram, menenggelamkan tubuhnya dalam kabut hitam. Jeritannya memekik, memecah malam, lalu meredam pelan. Saat kabut itu surut, tubuh Bram sudah tidak ada. Hanya kursi kosong yang bergoyang pelan. Clara menutup wajahnya dengan tangan, menangis histeris. Rian memeluk dirinya sendiri, tak mampu bicara. Adrian menatap kosong ke kursi itu, lalu menoleh pada pria kurus. Jadi begini cara kerja kalian. Satu demi satu dihabisi sampai kontrak selesai. Pria kurus itu tersenyum dingin. Kami hanya penagih, detektif. Dan kau tahu apa yang harus terjadi selanjutnya. Konfrontasi terakhir. Adrian mengangkat pistol, menodong ke arah pria kurus. Kalau begitu, aku akan akhiri sekarang juga. Pria kurus hanya tertawa. Peluru tak bisa menghentikan kami. Yang bisa hanya tanda tangan lain, atau darah pengganti. Clara mendongak. Wajahnya pucat. Jangan bilang, yang dimaksud. Salah satu dari kita harus mengganti Surya. Pria kurus mengangguk pelan. Benar. Jika tidak, kereta ini tak akan pernah tiba di stasiun berikutnya. Ia akan terus melaju, sampai semua jiwa di dalamnya habis. Kereta berguncang keras, seakan mengiyakan. Lampu berkelip-kelip. Suara besi beradu memekakan telinga. Adrian menghela napas panjang. Ia tahu, pilihannya hanya dua, menyerahkan nyawa seseorang, atau mencari jalan lain yang nyaris mustahil. Rencana putus asa. Kalau begitu, gumam Adrian, aku akan hentikan kereta ini. Ia berbalik, menyeret Clara dan Rian menuju lokomotif. Angin malam masih merobek dari celah jendela, namun Adrian tak peduli. Mereka harus mencapai ruang masinis. Satu-satunya tempat yang bisa memberi mereka kendali. Pria kurus itu tidak menghentikan mereka. Ia hanya duduk, tersenyum, seolah tahu rencana itu takkan berhasil. Sambil berlari di lorong sempit, Clara menangis. Apa kita bisa selamat? Detektif, tolong, katakan kita bisa selamat. Adrian menggertakkan gigi. Aku tidak janji. Tapi aku janji kita tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Lokomotif. Mereka akhirnya sampai di depan pintu lokomotif. Adrian menendangnya keras. Pintu terbuka. Masinis tergeletak di lantai. Lehernya tercekik membiru. Roda kendali berputar sendiri, meski tak ada yang menyentuh. Tidak mungkin, bisik Rian. Adrian melompat ke depan, menarik tuas rem darurat. Namun tuas itu tidak bergeming. Seolah kereta berada di luar kendali manusia. Clara menjerit. Kita terjebak. Bayangan mulai memenuhi kaca depan lokomotif, menutup pandangan mereka pada rel.
Wajah-wajah samar muncul di dalam kabut, menangis, berteriak, seakan ribuan arwah terperangkap di dalamnya. Pilihan Adrian. Adrian berdiri di depan, menatap kengerian itu tanpa mundur. Ia tahu, hanya ada satu cara. Ia menoleh pada Clara dan Rian. Dengarkan aku baik-baik. Jika aku keluar, bayangan itu akan mengincar aku. Gunakan waktu itu untuk melompat keluar saat kereta melambat di tikungan berikutnya. Itu satu-satunya kesempatan kalian. Clara menggeleng keras, menangis. Tidak, jangan tinggalkan kami. Kau satu-satunya yang bisa melindungi kami. Adrian menatapnya lembut, lalu meletakkan buku catatan Surya di tangannya. Kebenaran ada di sini. Bawa ke polisi di stasiun berikutnya. Kalau kalian berhasil selamat, jangan biarkan kontrak ini berulang lagi. Rian berbisik, hampir tak terdengar. Detektif, kau orang baik. Semoga Tuhan bersama kau. Pengorbanan. Adrian membuka pintu lokomotif. Angin malam langsung mengamuk masuk. Bayangan itu menjerit dengan suara ribuan mulut, lalu menyerbu ke arahnya. Dengan langkah tegas, Adrian melangkah keluar. Tubuhnya segera dililit kabut hitam. Cakar-cakar bayangan merobek jasnya. Ia mengangkat pistol terakhir kalinya, menembak lurus ke langit malam. Dentumannya bergema, seakan menjadi tanda perlawanan terakhir. Clara menjerit, "Detektif!" Namun tubuh Adrian perlahan hilang ditelan kabut, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Epilog. Kereta tiba-tiba melambat, lalu berhenti mendadak di tengah rel, tepat sebelum memasuki terowongan panjang. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi dentuman. Clara dan Rian terhuyung keluar dari lokomotif, menangis histeris. Dewi masih pingsan, tapi mereka menyeretnya bersama, menjauh dari kereta yang kini berdiri bisu seperti bangkai besi raksasa. Di tangan Clara, buku catatan Surya masih tergenggam erat. Halaman terakhirnya terbuka, tertulis kalimat samar yang seolah ditulis buru-buru. Jika aku gagal, akan ada yang menggantikan. Kontrak selalu menuntut darah. Clara menutup buku itu erat-erat. Air matanya jatuh, bercampur dengan embun dingin malam. Sementara itu, di dalam gerbong kosong, suara samar masih terdengar. Dum, dum, dum. Langkah berat yang berjalan pelan di atas atap, lalu menghilang ke kejauhan. Kereta akan tetap di sana, menunggu perjalanan berikutnya. Dan legenda itu akan terus hidup, tentang kereta malam yang tak pernah benar-benar berhenti menagih. Epilog singkat. Kereta malam itu akhirnya berhenti, tetapi tidak semua penumpangnya kembali dengan selamat. Detektif Adrian Prasetya memilih untuk mengorbankan dirinya, agar orang lain bisa melanjutkan hidup. Namun satu hal yang tak pernah hilang adalah misteri langkah berat di atas gerbong. Apakah itu kutukan, makhluk penagih, atau sekadar bayangan dari dosa manusia? Hanya satu yang pasti, setiap perjalanan kereta malam, selalu ada kursi kosong yang menyimpan rahasia.